Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dialah yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara yang terkasih, malam ini kita kembali bersama-sama merenungkan akan sebuah peristiwa di Taman Getsemani. Getsemani adalah sebuah tempat dimulainya penderitaan dari seorang anak manusia. Getsemani menjadi saksi akan sebuah pergumulan, ketakutan, kegentaran, kesedihan, bahkan seperti mau mati rasanya dari seorang anak manusia. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, ya ditangkap dan dibawa, ya yang tidak berdosa, dihina, dicerca, enyahkan dan salibkan Dia. Malaikat lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ya rela mati untuk saya. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Dia rela mati untuk saya. Saudara yang terkasih, di suatu malam di sebuah klub di Michigan, seorang yang bernama Ray Overholt tiba-tiba merasa bahwa selama ini ia memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ia merasa, saudara, di malam itu ia harus berhenti untuk merokok, ia harus berhenti untuk minum minuman keras, dan ia harus meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaannya yang buruk. Ia tahu bahwa ia telah banyak berbuat
dosa dan menyakiti hati Tuhan. Dan ia tahu saudara bahwa ia juga telah menciptakan begitu banyak lagu-lagu sekuler yang ada, tapi tidak satu pun dari lagunya yang menceritakan tentang Yesus. Suatu waktu saudara yang terkasih, ia tergerak untuk membuka dan juga membaca sebuah Alkitab tentang Yesus yang sedang bergumul di Getsemani. Ia berkata, saya membaca di mana Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa ia bisa saja meminta kepada Bapa untuk mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantunya dan melepaskannya. Tetapi hal itu tidak dilakukannya. Ia rela menanggung penderitaan itu, saudara. Apa yang diperbuat Yesus ini membuat Ray Overholt terkagum-kagum, saudara, akan pribadi Yesus. Kekagumannya pada Yesus melahirkan syair demi syair, lirik demi lirik, hingga menjadi sebuah pujian yang sangat indah, saudara. Hingga suatu waktu Ray Overholt sendiri menyanyikan pujian ini di sebuah gereja. Dan dia tidak hanya bernyanyi dengan mulutnya saja, tetapi hatinya pun turut bernyanyi menaikkan pujian ini, saudara. Ia kemudian membuka hatinya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ia mengikut Yesus. Pujian yang diciptakannya ini terus dinyanyikan, saudara, oleh gereja-gereja Tuhan hingga saat ini dan memberkati gerejanya. Di syair selanjutnya ia berkata, saudara, di atas kepalanya duri sebagai mahkota, ya diejek dan dicela. Dengan sabar ya terima perlakuan manusia, menderita sebab dosaku. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat? Lepaskan dia. Ya rela mati untuk saya. Yang menyerahkan diri sepenuh tanpa pamrih, memikul salib sendiri. Ya seru sudah dan serahkan nyawanya, genapi rencana Bapa. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat? Lepaskan dia. Saudara yang terkasih,
tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang mau hidup di dalam penderitaan, saudara. Mengapa? Karena penderitaan itu membuat hidup kita susah. Penderitaan itu membuat hidup kita penuh dengan air mata, saudara. Penderitaan itu membuat hidup kita tidak happy, saudara. Kalau kita mau jujur, dan jika kita diizinkan untuk memilih, kita pasti akan memilih hidup yang terbebas dari yang namanya penderitaan. Betul nggak, saudara? Tetapi berbeda dengan Kristus. Di saat manusia memilih untuk tidak menderita, di saat manusia memilih untuk bebas dari yang namanya penderitaan, saudara, Kristus malah memilih untuk menderita. Yesus merelakan dirinya dan mengalami semuanya itu. Ia rela menanggung hukuman dosa manusia yang ditimpakan kepadanya. Ia memilih salib itu, saudara. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua, hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku dan tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih disalib. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua, hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja. Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya.
Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih disalib. Saudara yang terkasih, Dia memilih disalib. Dia memilih untuk menderita, saudara, dan menjalani salib itu. Dan penderitaan Yesus Kristus dimulai di Getsemani. Hal ini dapat terlihat, saudara, ketika Lukas melukiskan bahwa peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Apa yang dialami Yesus ini dikatakan di dalam dunia medis, saudara, sebagai hematidrosis. Hematidrosis di sini adalah di mana seseorang akan mengeluarkan keringat yang bercampur dengan darah karena mengalami penderitaan yang sangat hebat dan diakibatkan karena tekanan batin yang ia rasakan dan juga stres yang hebat yang dialaminya, saudara. Kalau dalam Injil Matius dan juga Markus, penderitaan yang dialami Yesus itu dapat terlihat, saudara, melalui perkataannya. Di mana Yesus berkata itu, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kesedihan yang dialami Yesus yang seperti mau mati rasanya itu diakibatkan, saudara, di mana ia harus meminum cawan pahit itu. Untuk itulah ia berseru, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Sebanyak 3 kali, saudara, Tuhan Yesus itu memanjatkan doanya dan berseru kepada Bapa agar cawan itu lalu daripadanya. Saudaraku yang terkasih, cawan itu menunjukkan kepada murka Allah, di mana Yesus itu harus mengalami keterpisahan dari Allah yang menjadi hukuman atas dosa manusia yang ditimpahkan kepadanya, saudara. Berhadapan dengan murka Allah, mengalami keterpisahan dengan Allah adalah hal yang paling mengerikan, saudara. Hal yang paling menakutkan bagi Yesus, yang menggentarkan hatinya, yang membuatnya mengalami kesedihan yang mendalam seperti mau mati rasanya. Sehingga dikatakan peluhnya itu menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kita semua tahu, saudara, betapa dekatnya dan juga bagaimana hubungan Yesus itu dengan Bapaknya. Sebuah relasi yang sangat intim, sebuah relasi yang terjadi sangat indah, saudara, yang sangat dekat dengan Sang Bapa. Bahkan di tengah-tengah kesibukan pelayanan Yesus pun, Yesus itu tetap menyediakan waktu dengan Bapaknya. Ia bangun pagi-pagi benar untuk berdoa kepada Bapaknya. Kata firman Tuhan, relasi Yesus dengan Bapaknya sangat dekat, saudara. Bahkan dikatakan mereka itu adalah satu. Kebayang gak, saudara? Saudara yang memiliki orang yang saudara kasihi, saudara itu sangat dekat dengan dia, sangat intim dengan orang ini, saudara. Tapi satu waktu saudara harus berpisah dengan orang yang saudara kasihi itu. Rasanya itu gimana, saudara? Sedih banget pastinya. Betul gak? Bahkan ada juga yang merasa seperti mau mati rasanya. Sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup ini. Karena saudara harus berpisah dengan orang yang saudara sangat kasihi. Kira-kira saudara, seperti itulah yang dirasakan oleh Kristus ketika ia bergumul di Getsemani.
Ia harus berhadapan dengan murka Allah di salib itu, saudara. Ia harus mengalami keterpisahan dengan Bapaknya karena dosa manusia di salib itu, saudara. Untuk itulah ia bergumul dan memanjatkan doanya kepada Bapa. Jikalau sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Seolah-olah Yesus berkata kepada Bapa, aku tidak mau berpisah dengan Engkau Bapakku yang sangat kukasihi. Aku mau selalu berada dekat dan juga bersamamu. Tapi kalau memang harus demikian, dan itu yang Engkau mau Bapa, aku mau taat. Aku mau taat. Yesus rela menerima cawan itu yang adalah kehendak Bapaknya. Ia menerima murka Allah dan mengalami keterpisahan dengan Allah akibat dosa-dosa kita yang ditimpakan kepadanya di atas kayu salib. Saat-saat penderitaan dan pergumulan yang Yesus rasakan menjelang penggenapan kasih setia Allah bagi umat manusia. Bagi kita semua, saudara, melaluinya kita mengingat betapa hidup kita ini berharga di matanya. Lihat diri saudara, lihat diri kita saudara, betapa berharganya engkau dan saya. Sehingga Kristus itu rela menanggung penderitaan itu, saudara. Ia merelakan dirinya menerima murka Allah itu karena kita. Karena ia mengasihimu, karena ia mengasihi saya. Ia pengen saudara membawa kita itu dekat dengan Bapa dan kembali bersekutu dengannya. Dapatkah engkau merasakan betapa besarnya kasih Allah untuk kehidupanmu, saudara? Kalau hari ini engkau berada di dalam kesedihan, engkau berada di dalam derayan air mata, engkau berada di dalam tekanan dan juga ketakutan, bahkan seperti mau mati rasanya, Kristus sangat mengerti apa yang engkau dan juga saya rasakan, saudara, alami. Karena ia pernah merasakannya. Ia tahu betul pergumulan kita. Ia tahu betul penderitaan kita, saudara. Kalau saat ini kita berada dalam kejenuhan, dalam keletihan secara rohani, kelihatannya kita beribadah bahkan melayani Tuhan, saudara, tapi hati kita itu jauh daripada Tuhan. Mari saudara yang terkasih, pandanglah salib Kristus itu. Lihatlah saudara, betapa besarnya harga yang harus Kristus bayar untuk hidupmu dan untuk hidupku. Ia mau saudara, hati kita itu kembali dekat dengan Bapa di sorga. Mari datang kepada Tuhan. Bawalah aku salibmu,
melihat betapa rapuhnya iman kami, ya Tuhan. Engkau melihat betapa hati kami seringkali hidup menyakiti Engkau dan jauh dari-Mu. Namun Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Dan Engkau selalu membuka diri-Mu, ya Tuhan, untuk membawa kami dekat kepadamu. Ini hidup kami, ini hati kami yang kami beri untuk-Mu. Saudara pada malam hari ini untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, bahwa hidupmu untuk kembali boleh dekat dengan Allah. Ia sangat mengasihimu, Ia sangat mencintaimu. Amin. Saudara yang terkasih, sadarkah kita, saudara, untuk memiliki hidup ini, ada yang harus menderita, bahkan memberikan nyawanya, agar setiap kita memperoleh kehidupan. Dialah Kristus. Kalau saya dan juga saudara menyalahgunakan hidup ini, kalau saya dan saudara menyia-nyiakan hidup ini, bermalas-malasan, hidup seenaknya, saudara, hitung-hitungan dengan Tuhan, sungguh keterlaluan kita. Kalau Kristus merelakan dirinya untuk menderita demi hidupmu dan hidup saya,
Ngapain kita menyia-nyiakan hidup ini, saudara? Ngapain kita hancurin hidup ini? Mari saudara yang terkasih, di akhir ibadah kita pada malam hari ini, buatlah sebuah komitmen di hadapan Tuhan untuk bangkit bagi Tuhan dan juga hiduplah bagi kemuliaan namanya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini hidup kami ya Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
Ini hati kami yang kami bawa kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, buat apa yang Kristus telah perbuat bagi kami. Engkau merelakan dirimu lahir ke dalam dunia untuk menderita, bahkan mati di atas kayu salib, untuk menanggung dosa-dosa kami, hukuman yang harus kami terima. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah setiap kami pada hari ini Tuhan, hidup kami hanya untuk Tuhan. Kami boleh menyadari betapa besarnya kasih-Mu, betapa besar cinta-Mu bagi kami. Dan biarlah kami boleh mempergunakan hidup yang adalah anugerah ini untuk hidup bagi Tuhan dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ingatlah saudara, Kristus sangat mengasihi setiap kita. Ia memilih untuk menderita dan taat kepada kehendak Bapa karena ia mau membawa saya dan saudara dekat dengan hati Bapa. Pergunakanlah hidup yang Tuhan telah anugerahkan ini untuk hidup bagi Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu, jangan hancurin hidupmu. Hiduplah bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa Jumat besok kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam doa dan puasa untuk kembali boleh merenungkan betapa besarnya kasih Allah bagi setiap kita, orang-orang yang berdosa. Dan kita akan bersama-sama menutup ibadah doa puasa itu melalui ibadah yang akan ditayangkan secara online di YouTube channel GKKK Makassar pada pukul 11:30 siang. Dan juga saudara yang terkasih, kebaktian Jumat Agung yang disertai dengan perjamuan kudus akan dilaksanakan juga pada Jumat besok pada pukul 5 sore. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati.